ya kita mendorong supaya dia juga aktif ikut di organisasi kemahasiswaan untuk mengasah wawasannya, menambah wawasan selain mengenyam pendidikan sesuai bidang. Tadinya kan cita-citanya Pak Maju itu jadi dosen. Ya. Ternyata justru dapat istri yang dosen. Nama istri Bapak siapa? Ya, jadi mungkin ya inilah perjalanan hidup ya. Setelah di Palembang bukan kita menjadi guru ya, tapi ternyata dapat istri seorang dosen di salah satu perguruan tinggi swasta di Kota Palembang. Ya, namanya Sally Farida Tobing. Iya. Masih sama-sama sampai sekarang begitu bahagia ya. Ya, ini ya kiranya aktivis Tuhan juga. memberikan umur panjang, kita bisa sama-sama menikmati masa tua, menikmati kesejahteraan yang diberikan pemimpin kita Kota Palembang di kota tempat kita tinggal ini. Ibu juga seorang aktivis. Terakhir artinya dia punya koneksitas dengan Bapak Edi Santana di mana? Bagaimana ceritanya? Ya, orang rumah dulu aktif di masa mudanya di KNPI. Waktu itu beliau ikut bersama-sama dengan ketua KNPI zaman itu adalah Pak Edi Santana Putra dengan sekretarisnya Suparman Roman. Jadi orang rumah salah satu wakil bendahara KNPI, bukan bendahara, wakil bendahara. KNPI Provinsi Sumatera dari Selatan. Unsur apa dia waktu itu? Dari unsur GAMKI, Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia. Ya. Jadi ya aktivitas orang rumah di KNP ini ya membangun komunitas, membangun koneksi dengan beberapa tokoh di Kota Palembang, termasuk dengan Bapak Edi Santana Putra sendiri, dengan rekan kita Suparman Roman. Pak Suparman Roman mana sekarang? Dan yang lain-lain. Apa sekarang aktivitasnya? Suparman Roman terakhir saat ini sebagai sekretaris KONI Provinsi. PNS juga? Sebelumnya bukan. Sebelumnya Ketua KONI Palembang dan saat ini staf khusus Wali Kota Palembang. Oh, berarti anak-anak Pak Maju juga aktivis? Ya, kita ada dianugerahi Tuhan dua anak. Anak yang paling besar saat ini masih duduk di semester 6 di Institut Teknologi Sumatera di Lampung. Yang nomor 2 Jonathan saat ini masih duduk di kelas 9 SMP Ignatius Global School Palembang. Oh, kelas 3 SMP ya? Kelas 3 SMP. Oh, jadi si Joshua aktivitasnya apa sekarang di luar kuliah? Ada aktif organisasi enggak kayaknya? Enggak. Aktif. Belum kena ya? Belum kena dia ya. Dia aktif di Ikatan Mahasiswa. Oh, Ikatan Mahasiswa yang dibentuk di Teknik Telekomunikasi Institut Teknologi Sumatera, ITERA. Oh ya, Bapak tidak mau mendikte anak-anak untuk jadi apa begitu ya? Mengikuti jejak apa seperti apa? Memang ya namanya orang tua punya cita-cita bagaimana supaya anak bisa lebih baik, lebih hebat lagi dari bapaknya, dari ibunya. Tetapi di era di era sekarang ini ya kita sebagai orang tua tinggal mendorong dan mengarahkan dan memberi informasi kepada anak-anak. Pilihan ada di anak-anak kita. Nah, tentunya memang di era globalisasi sekarang ini anak-anak perlu kita berikan wawasan dari orang tua, dari keluarga, dari guru. Jangan sampai dia lebih banyak mendapat informasi dari luar. Ini kalau kita bilang kebebasan memilih, kalau informasinya lebih banyak dia dari luar dan dari luar ini berpengaruh negatif, bisa aja nanti anak kita memilih yang negatif. Tetapi dari sejak dini anak-anak kita protek, kita berikan informasi yang dominan dari rumah, dari keluarga, dan dari guru. Sehingga tentunya pilihan-pilihan yang kita berikan kepada anak mudah-mudahan itu pilihan-pilihan terbaik. Jadi kita tinggal mendorong pilihan yang terbaik dengan memberikan informasi yang terbaik dan meminimalisir informasi negatif dari luar. Inilah yang bisa kita lakukan kepada
anak-anak di era globalisasi sekarang ini, istilah sekarang era revolusi industri 4.0 ini. Nah, era digital ini. Jadi perlu kita mendominasi informasi yang baik, mendominasi pendidikan yang baik kepada anak-anak. Tetapi tentunya dalam koridor kita tidak memaksakan, anak tetap memilih sesuai dengan anugerah yang diperoleh anak dari Tuhan. Ya mungkin seperti anak saya Joshua hobinya di bidang teknik, ya kita dorong ke teknik. Jadi masuk kepada perasaan pribadi Pak Mazus, apa yang paling menyedihkan sepanjang perjalanan hidup Pak Mazus sampai usia sekarang sudah bisa dibilang sepuh lah ini, sebagai masih muda masih muda, kepala 5 sampai seusia inilah, sampai sekarang usia 54 sekarang ya. Ya, kita ini harus selalu bersyukur. Jadi rasa sedih, rasa sukacita itu memang yang sudah kodrat manusia. Jadi kita nggak usah terlalu membuat suatu mendramatisir lah. Ini membuat kita terlalu sedih, ini membuat kita terlalu senang. Kita harus bersyukur apa yang diberikan oleh Tuhan, apapun situasinya. Kita selalu bersyukur dan senantiasa meminta tentunya yang terbaik untuk kita bisa menikmati berkat-berkat Tuhan. Syukur-syukur kita juga bisa membagi berkat itu kepada keluarga, kepada yang lain lewat berkat yang diberikan Tuhan kepada kita.